ETH ini bisa kooperatif dalam menjalani proses hukumnya? Pak Rektor beberapa waktu yang lalu sudah bertemu dengan yayasan minta Pak Rektor kooperatif, ikuti proses di kepolisian. Jadi yayasan mendukung proses kepolisian. Ini baru penyelidikan, seperti saya katakan tadi. Masih ada proses berikutnya, penyidikan. Jadi ikuti saja prosesnya. Jadi kita jamin proses itu tetap berlangsung tanpa ada intervensi dari pihak manapun juga. Kita percaya polisi itu kooperatif, profesional, tapi juga harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Dan ini baru dugaan, belum tentu benar kan. Bila nanti kepolisian membutuhkan alat-alat bukti tambahan seperti CCTV dan sebagainya, pihak kampus siap memfasilitasi? Siap, silakan aja. Sudah ada permintaan maaf Pak dari Pak ETH ke pihak yayasan? Selama ini belum ada. Pak, saya Abdi Pak dari Tribun News. Itu kan setelah kejadian itu pihak korban R ini menyebut kalau jika dia dimutasi ke S2 kan. Itu alasan dari yayasan sendiri seperti apa sebenarnya bisa sampai dipindahkan setelah kejadian yang disebut-sebut pelecehan itu oleh Pak ETH. Itu gimana? Mungkin ada sebenarnya kalau ya silakan Bu. Ya, ini kaitannya dengan akreditasi sebetulnya. Jadi maaf ya. Jadi kebetulan akreditasi yang kami proses di sekolah pasca sarjana itu akan mendapatkan kunjungan dari asesor itu besok tanggal 6. Nah prosesnya sudah setahun yang lalu. Jadi kami membutuhkan tenaga untuk mempersiapkan akreditasi tersebut. Nah pada saat dibutuhkan sebuah unit kerja, tim yang akan membantu akreditasi itu, kami dari rektorat akan support. Nah pada saat yang sama SK kabarnya sudah habis ya. Nah saat itu sudah habis. Kebetulan kami bidang 1 ya akademik ya. Tolong dong ada yang bisa bantu. Nah kebetulan ada 2 yang bisa bantu. Nah kami posisikan dalam hal ini adalah untuk mempersiapkan bulan akreditasi. Itu sebetulnya prosesnya awal-awalnya. Memang kebutuhan kami di bidang akademik seperti itu. Jadi tidak kekurangan pegawai di sekolah pasca sarjana sebetulnya seperti itu. Nggak ada kaitannya. Kalau pada saat itu kami bidang akademik nggak dapat laporannya. Sesuai dengan porsi kami di bidang akademik ada kebutuhan akreditasi ya kami butuh tenaga kerja. Mungkin pada saat itu permintaan kami mendapat tanggapan yang bagus ya sudah. Dan selesai sampai besok tanggal 6 itu mendapatkan visitasi dari namanya Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi tanggal 6, 7 dan 8. Ada lagi? Kalau terkait dengan Satgas PPKS sendiri itu berapa sih yang diterima semenjak dibentuk? Berapa ada laporan yang masuk ke Satgas dan berapa jumlahnya seperti itu? Oke. Ya. Tanggal 13 Desember jadi baru dilantik pada saat itu 13 Desember 2023 ya oleh Pak Rektor pada saat itu. Ya. Jadi tugasnya menggali ya banyak informasi, keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Tapi untuk tindak lanjutnya sampai saat ini belum ada laporan. Belum ada laporan yang masuk ke Satgas. Iya. Ya. Berarti si RZ ini langsung lapor ke polisi ya, tidak melalui Satgas dulu ya? Ke Polda. Iya pada saat itu. Bu, satu lagi. Saya Ami Bu dari KNS. Ya. Bu, kan ini korbannya ada 2 ya Bu ya, RZ dan DB ya. DF. Nah untuk kan DF ini kan mengundurkan diri dari dari kampus. Nah langkah apa yang bisa dilakukan oleh pihak kampus atau yayasan? Mungkin pendamping atau seperti apa kira-kira bisa mungkin disebutkan? Kalau DP itu pegawai non tetap. Sorry. Oh iya pegawai kontrak ya. Jadi prosedurnya saya nggak tahu ya bidang 2 aja. Silakan. Terima kasih pertanyaan. Kebetulan dua-duanya adalah staff saya, jadi saya agak tahu kasusnya ya.
Memang Dewi sebagai pegawai kontrak, dia ingin sudah selesai masa kontraknya dan tidak mau meneruskan. Makanya dia keluar dan sudah bekerja di tempat lain. Namun dalam kasus ini mereka berdua punya pengacara yang sama. Jadi itu kami juga tahu, dan pengacaranya juga itu adalah dari alumni yang memang sangat peduli. Jadi kami yakin bahwa mereka akan mendapat pendampingan yang baik dalam hal ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Dan sampai